Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengungkapkan sebuah hadis yang hadis itu menurut saya adalah penting. Hadis itu diungkapkan dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim, tetapi saya tidak merujuk dari kitab induk hadis itu. Saya mengutip dari kitab Al-Adhkar yang disusun oleh Syekh atau Imam Nawawi. Al-Adhkar yang dikarang atau yang disusun oleh Imam Nawawi. Cukuplah saya mengutip kitab ini karena kitab ini juga merujuk kepada kitab induk hadis itu. Hadis ini perlu saya ungkapkan karena berhubungan dengan aktivitas ibadah kita yang tentu berhubungan dengan dunia akhirat kita ini. Hadis itu adalah bercerita dengan ada sekelompok orang miskin dari muhajirin. Kelompok muhajirin itu adalah kelompok yang ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju Madinah. Orang yang hijrah menuju Madinah itu adalah kelompok muhajirin. Sementara orang yang menolong kelompok Madinah, orang-orang yang ada di Madinah itu sebagai kelompok Ansor. Jadi ada Ansor, ada Muhajirin. Orang miskin, kelompok miskin dari Muhajirin itu mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau saya terjemahkan dengan bahasa bebas dari saya adalah, wahai Rasulullah, enak sekali menjadi orang kaya itu. Orang kaya itu dia bisa sholat sebagaimana kita sholat. Orang kaya itu bisa berpuasa sebagaimana kita puasa juga. Artinya orang kaya bisa mendapatkan pahala puasa sebagaimana yang kita dapatkan. Orang kaya itu bisa mendapatkan pahala sholat, pahala puasa sebagaimana yang kita lakukan. Tetapi kita tidak bisa melakukan sebagaimana apa yang mereka lakukan. Artinya mereka memiliki keunggulan dibanding kita. Gitu. Apa itu keunggulannya? Keunggulannya adalah bahwa mereka itu bisa umroh berkali-kali, mereka bisa haji berkali-kali karena menggunakan uang, mereka bisa bersedekah pun berkali-kali, mereka juga bisa untuk berjihad di jalan Allah menggunakan uang mereka. Sementara kami tidak bisa umroh berkali-kali, kami tidak bisa haji berkali-kali, kami juga tidak bisa bersedekah berkali-kali, apalagi dengan menggunakan uang yang banyak. Kami juga tidak bisa berjihad menggunakan uang sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kaya itu. Karena itulah mendengar keluhan bahasanya dari kelompok miskin dari muhajirin ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna man ba'dakum. Maukah kalian saya beri informasi, saya ajari kalian, saya beritahu kalian tentang amalan yang amalan itu apabila kau lakukan, kau bisa mengejar ketertinggalan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang masa lalu, dan juga kau bisa mengejar terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang setelah kalian itu. Kata Rasulullah begitu. Wah, tentu ketika sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang miskin dari muhajirin ini mendengar dari Rasulullah, tentu mereka menjawab, qalu bala ya Rasulullah, saya mau ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mau. Apa itu? Tentu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau bertasbih, engkau bertahmid, dan engkau juga bertakbir setelah engkau melaksanakan sholat. Setelah engkau melaksanakan sholat, engkau bertasbih, engkau bertahmid, dan engkau bertakbir. Itu resepnya. Dan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wala yakunu ahadun afdola minkum illa man sona'a misla ma sona'tum. Dan jika engkau melakukan ini, engkau tidak ada yang bisa mengungguli dirimu. Tidak ada sedikit pun orang yang bisa melampaui dirimu dalam hal pahalanya ini, kecuali illa man sona'a misla ma sona'tum, kecuali orang yang melakukan, orang yang mempraktekkan persis seperti apa yang engkau praktekkan itu.
Jadi kata Rasulullah, kalau seseorang itu melakukan ini, satu bertasbih, yang kedua bertahmid, dan yang ketiga adalah bertakbir setelah sholat, maka tidak ada yang bisa mengungguli pahalanya kecuali oleh orang yang melakukan hal yang sama. Jadi kalau dipraktekkan wahai sahabatku, caranya adalah setelah sahabatku selesai melaksanakan sholat fardu, maka lakukanlah, praktekkanlah dan bacalah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Berapa kali? Salasan wa salasina, 33 kali. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali. 33 kali. Dan ini banyak dipraktekkan. Cuman kadang ketika kita habis sholat, kita ini kadang aras-arasan. Kita ini malas mempraktekannya. Padahal ini kan amalan yang sangat mudah. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Lalu bagaimana dengan praktek orang yang cukup begini? Subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Setelah itu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Setelah itu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Sama saja. Karena dalam hadis-hadis nanti dalam penjelasan kitab Al-Adhkar halaman 67 dan 68 dijelaskan berbagai riwayat. Jadi cara membacanya boleh dengan cara langsung setelah sholat wahai sahabatku membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Atau juga dipisah-pisah subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dalam hadis lain diceritakan ditambah Allahu akbar yang terakhir Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah Allahu akbar itu 34. Jadi totalnya adalah 100 nanti. Jadi kalau misalnya sahabatku bisa mempraktekkan, bisa langsung subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, nanti Allahu akbarnya ditambah 1 berarti menjadi 100 jumlahnya. Boleh, atau subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Gitu saja juga boleh, atau ditambah Allahu akbar untuk menyesuaikan dengan hadis yang lain. Nah, dalam hadis yang lain juga dijelaskan bahwa nanti ada tambahan, ditambah setelah selesai itu ditambah kalimat la ilaha illallahu wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 34 kali atau 33 kali boleh. Setelah itu ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya ulangi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau ditambah itu, maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah dalam Sahih Muslim, ghufirat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahri. Maka dosa orang itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dosa itu seperti busa di lautan. Ditambah, sudah ditambah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali, atau dipisah-pisah subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar. Nanti karena ada hadis lain menyebutkan 34, ditambah saja, tidak jadi masalah Allahu akbar. Setelah itu ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahri. Dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun seperti
busa di lautan. Dan ingat, ini pekerjaan yang sangat mudah, amalan yang sangat mudah. Wala yakunu ahadun afdola minkum illa man sona'a misla ma sona'tum. Tidak ada orang yang melebihi pahala itu kecuali oleh orang yang melakukan. Dengan begitu, Rasulullah itu menenangkan hati orang miskin. Menenangkan hati orang yang miskin, yang dia tidak bisa berjihad menggunakan harta, yang dia tidak bisa bersedekah menggunakan harta yang banyak, tidak bisa umroh berkali-kali, tidak bisa haji berkali-kali. Ya, karena itu baca ini. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Semoga ini bisa kita pahami dan kita praktekkan setiap selesai sholat. Demikian, wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.